Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Satyadi. Kebetulan sekarang eh, mewakili Pak Kepala Bagian Organisasi dan Penanggung Aparatur Daerah, Pak Medi, yang kebetulan harus datang ke paripurna. Sehari-hari saya Kasubag Ketata Laksanaan yang membidangi kaitan bisnis proses di pengorganisasian. Namun secara umum akan kami sampaikan kaitan dengan tugas pokok dari bagian organisasi dan pendaya aparatur daerah. Ya, sebenarnya kita bagian ini adalah salah satu supporting untuk pimpinan, dalam ini di bawah sekretaris daerah, di bawah asisten pemerintahan. Kita fungsinya adalah tidak ke depan langsung kepada masyarakat, tapi lebih melakukan sifatnya pendampingan untuk bagaimana pelaksanaan pengorganisasian di pemerintah Kota Bandung ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini yang tugas berat yang dihadapi oleh bagian organisasi. Kita pertama ada hal yang harus kita garap adalah kaitan dengan tiga konsep utama, yaitu melakukan kalau bicara mainstream secara politikal oleh pemerintah, ada tiga hal yang harus kita bereskan berkaitan dengan revolusi mental aparatur. Pertama, perubahan dari sisi mindset, karakter set, sama strukturalnya. Bicara mindset, kita harus berbicara bahwa pemerintahan kita itu sudah mulai bergeser dari dulunya yang sifatnya government kepada good governance. Yang dulu kita merasa hanya sebagai pemerintah, kita menjadi good governance, yaitu yang melaksanakan pemerintahan yang bersama-sama dengan tiga pilar, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. Good governance berarti pemerintahan yang baik gitu. Nah, ini yang sifatnya bergeser, yang dulu kita lebih mengarah sebagai pemerintah, sekarang kita yang sifatnya bergeser ke bersifatnya melayani. Nah, ini pola pikir ini yang bergeser, karena aparatur pemerintah masih berpikiran saya ini pemerintah gitu. Padahal sebenarnya kita ini menjadi aparatur pemerintah, khususnya sekarang menjadi ASN, itu adalah sebagai pelayan publik kepada masyarakat. Sehingga hal ini yang dikedepankan kita, khususnya di bagian organisasi, ada hal yang harus ditata, yaitu kaitan integritas, etika, disiplin, sikap melayani, dan pola hidup sederhana. Ini sebenarnya kunci mindset yang harus kita lakukan disosialisasikan oleh bagian organisasi. Kedua, bicara kaitan culture set atau budaya kerja yang harus bergeser. Ya, jadi dulu kita hanya sampai bicara output, tapi sekarang sudah harus bicara sampai ke outcome, manfaatnya apa dari suatu kegiatan. Terus bicara dari efektivitasnya itu juga kita bicara efisien. Terus pengembangan nilai unggul budaya kerja yang baik seperti apa. Terus ada namanya reward dan punishment. Kita juga harus membudayakan itu, kepada yang berprestasi kita memberi reward, kepada yang tidak akan melakukan tidak sesuai dengan ketentuan atau maladministrasi, kita harus melakukan punish. Nah, selain itu juga ada bukan untuk melakukan knowledge sharing gitu. Ini pengetahuan ini harus, karena perubahan-perubahan ini juga harus dilakukan, tidak bagus hanya misalnya hanya satu orang, tapi pengetahuan itu harus dibagikan sehingga aparatur itu harus mempunyai kemampuan dan kompetensi yang sama.
Terus ada keteladanan dari sifat kepemimpinan nasional. Yang terakhir adalah penguatan di sisi local wisdom-nya, itu nilai kearifan lokal. Jadi berpemerintahan di Bandung mungkin khasnya orang Bandung, yaitu kearifan lokal orang Bandung teh kudu someah katamu dan sebagainya. Jadi jangan sampai terjadi misalnya kita misalnya berkunjung ke tempat lain, kita ataupun banyak yang berkunjung, kita tidak mengedepankan budaya someah itu. Yang terakhir yang mestinya adalah kaitan dengan struktur. Ya, struktur kita harus banyak melakukan restrukturisasi kaitan baik itu di sisi strukturnya maupun di sisi SDM-nya. Sehingga nanti akan berbicara struktur itu adalah penguatan akuntabilitas, melakukan penataan sisi pengawasan maupun manajemen pelayanannya. Sehingga ada 8 perubahan di reformasi birokrasi yang sedang kita garap. Pertama adalah penataan penguatan organisasi. Bagaimana sih sebenarnya organisasi yang tepat fungsi? Ya, kita perubahan di Undang-Undang 23 2014 pun itu proses yang sedang kita penyesuaian. Maksudnya ketentuannya belum sepenuhnya selesai dibuatkan. Terus keduanya melakukan penataan dari sisi tata laksana atau bisnis proses. Jadi sistem, proses, prosedur, kerja yang jelas, yang disebut efektif itu seperti apa, efisien, yang terukur, serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Jadi perubahan dari government ke good governance ini yang harus dipahami bersama oleh seluruh aparatur pemerintah yang ada di pemerintah Kota Bandung. Ini tidak mudah, jadi persoalannya yang tidak mudah dilakukan karena masih pola yang dilakukan masih teman-teman aparatur ini masih dalam posisi asal gugur kewajiban gitu. Jadi ini yang susah yang kita lakukan oleh teman-teman di bagian organisasi. Terus dari sisi lain adalah penataan peraturan perundang-undangan, yaitu artinya gini, kita juga ikut serta regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. Karena juga persoalan itu misalnya dari sisi kewenangan masing-masing, merasa ini saya punya kewenangan dan sebagainya, ini juga jangan sampai tumpang tindih. Baik itu dari sisi perizinan, sisi pemungutan pajak dan sebagainya. Dan ini juga mulai kita galakan penataan dari sisi harus memahami apa sih standar pelayanannya, apa sih SOP-nya. Ini kan yang berbeda karena standar pelayanan dan SOP ini berbeda. Standar operasional prosedur hanya sifatnya untuk semua aparatur pemerintah itu harus tahu, oh saya SOP-nya penyusun surat, ya berarti harus jelas SOP-nya harus seperti apa. Nah ini yang dituntut sekarang dari kaitan dengan perubahan-perubahan yang dilakukan. Yang keempatnya kita melakukan penataan sistem manajemen SDM, yaitu SDM aparatur yang harus berintegritas. Integritas ini sesuatu hal yang gampang tapi susah dilaksanakan. Yang polanya yang kita lakukan misalnya kita berkomitmen dengan KPK, kita melakukan pelatihan yang mengundang KPK dan sebagainya. Dan ini titik poin yang menarik menjadi isu sentral di daerah adalah kualitas pelayanan publik ini. Karena ke depan tidak hanya pencitraan dari sisi performa pimpinan daerah, tapi bagaimana pimpinan daerah itu bisa membangun, menciptakan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Yang ke-8 adalah manajemen perubahan, yaitu birokrasi yang dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Jadi birokrasi itu tidak menyusahkan, tidak menghambat, tidak menimbulkan hang ekonomi. Nah, sehingga ini kita harus juga melakukan manajemen perubahan bahwa birokrasi ini memiliki integritas artinya bebas korupsi, KKN dan sebagainya, dan mempunyai kinerja yang tinggi. Jadi penekanan bahwa pemampatan anggaran itu harus sesuai dengan manfaatnya.
Itu hal-hal yang nah secara teknis aplikatif apa yang dilakukan bagian Orpad, kita terbagi dari 3 subbag yang menangani, satu subbag kelembagaan dan Aporjab, analisis formasi jabatan. Ya, fungsinya ini banyak pekerjaan di subbag kelembagaan ini kaitan perubahan tata kelola yang baru. Kita harus menyesuaikan kaitan dengan undang-undang pemerintah daerah yang berubah dari 23 ke 2023 2014. Perubahannya kita harus menyesuaikan. Jadi kita sedang melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah yang sekarang jumlah SKPD-nya dievaluasi, SOTK-nya, struktur organisasi dan tata kelolanya ada 33 SKPD yang kita sedang dikaji. Terus melakukan reformasi birokrasi tadi berkaitan lebih penekanan di zona integritas. Kita mendorong bekerja sama dengan dengan inspektorat kaitan dengan zona integritas. Kita lebih menekankan dari sisi internalnya, internal dari penataan pengorganisasian. Dan yang terakhir, teman-teman di kelembagaan ini sedang menyusun instrumen analisis jabatan PNS. Jadi semakin ke depan harus semakin terukur kinerjanya. Orang memegang jabatan itu ngapain? Baik itu jabatan yang sifatnya struktural maupun fungsional. Sehingga teman-teman PNS itu ada 2 jalur, termasuk ada jalur struktural maupun jalur fungsional. Jadi juga kaitan tadi dengan Kapusarda juga kita salah satunya untuk tata kelola yang baik ya tentunya kita juga harus menyiapkan teman-teman yang sudah mengabdikan diri ke jalur fungsional ya juga harus kita maintenance, kita kelola sehingga dari sisi hak dan kewajibannya misalnya disiapkan dengan baik. Misalnya kalau di pustakaan itu ada pustakawan. Nah, ini pustakawan di kita ini baru hanya satu ya, Bu ya? Hah? Bukan, maksud berapa orang? Pustakawan di kita baru 3 gitu kan. Ini kan juga harus persoalan yang belum juga golongannya itu sepertinya seperti susah naik gitu di 4A aja kan. Harusnya tingkatan pustakawan ini ketika mentok di jabatan struktural kalau memilih jalur fungsional dia diberikan kebebasan sesuai dengan ketentuan di jalur fungsional ya bisa langsung melebihi pangkat atau golongan dari kepala kantornya kan gitu. Itu juga hak yang harus disiapkan. Ini juga menarik tidak hanya masalah jabatan di fungsional pustakaan, di fungsional lain sehingga ini menggairahkan saya berkinerja ini jalurnya mau kemana? Apakah seorang analis jabatan, seorang ahli auditor dan sebagainya juga harus disiapkan dengan baik. Terus kaitan dengan kita di sebagai tata laksanaan garapan yang kami lakukan adalah menyiapkan standar-standar lah. Standar-standar semua kan harus ada standarnya, mulai dari standar baju yang selalu berdebat-debat, terus tata naskah yang baik, standar kaitan standar operasional prosedur. Kita mendorong semua SKPD yang ada di pemerintah Kota Bandung tidak hanya berdasarkan hanya kerja, tapi juga harus jelas aturan standar operasional prosedurnya. Cukup mengembirakan untuk Kota Bandung tahun kemarin kita dalam posisi penilaian kuning gitu. Kan kuning itu alhamdulillah terbaik lah keempat terbesar di Indonesia. Yang kita sebenarnya masuk ke hijau tinggal 0,01 lah gitu. Dari rata-rata 9 SKPD yang dinilai oleh ombudsman gitu, dinilai kepatuhannya. Ya itulah kadang-kadang polisi pelayanan publik ini kan kita tidak tahu ya datangnya
melakukan seperti mystery shopper gitu. Datang, padahal kita sudah mengingatkan kalau melayani pakai tanda pengenal, jangan merokok, pakai pakaian yang pantas, tidak membuka kancing, ada we gitu. Yang minta pelayanan beri ngerokok gitu dan sebagainya, ataupun beri buka kancing atau lupa tidak memakai ini. Nah ini juga menjadi penilaian yang menurunkan kriteria penilaian. Dan ini juga harus posisi kita di bagian organisasi hanya memfasilitasi dan mengingatkan agar semua teman-teman SKPD ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditentukan. Yang terakhir ada yang namanya Subag, Sistem Informasi dan Aparatur Kinerja. Nah ini tentunya teman-teman sudah pada tahu, teman-teman PES. Alhamdulillah tahun ini kita memperoleh sakip juara dengan penilaian A. Di A ada yang lebih tingginya adalah AA gitu. Nah tentunya A juga sudah alhamdulillah lompatan dari CC ke A. Namun persoalan yang sangat terpenting bahwa sakip juara ini juga yang tidak mudah adalah maintenance-nya, memelihara, karena minimal kita tetap bertahan di tahun depan itu tetap bisa di A. Nah ini juga bagian organisasi tetap menjaga agar sakip ini tetap dalam posisi nilai A. Nah ini kaitan yang kita lakukan adalah menjaga kaitan menarget 7 dokumen pelaporan dan perencanaan kerja dengan capaian 11 dokumen yang harus kita garap secara teknis di LKIP Kota, LKIP Setda, Perjanjian Kinerja Kota, Perjanjian Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja Setda, Keputusan Wali Kota, dan sebagainya. Nah ini juga tidak sederhana karena ini membosankan, membosankan, rigid. Nah, ini yang tadi ya, ketika budayanya orang gugur kewajiban gitu ya, selesai kan kalau tidak menjadi budaya. Nah ini yang kita khawatirkan juga di sakip ini kita meraihnya begitu setengah mati setelah mendapat, ketika harus memelihara kita sudah lulus dan sebagainya. Nah ini tentu juga harus dijaga lah ritme ini oleh kita bagian organisasi agar minimal tahun depan tetap terjaga di sakip A juga di Kota Bandung. Dan yang terpenting bahwa kita dari sisi karena sakip juara banyak yang berkunjung seluruh Indonesia yang kabupaten kota yang datang ke Bandung, tapi ternyata tidak hanya kabupaten kota. Terakhir juga yang datang misalnya dari tingkat departemen, kementerian, terus dari sekretariat dewan pusat juga datang ke sini juga belajar tentang sakip. Nah tentunya kita hanya menyampaikan bahwa memperoleh sakip juara itu kuncinya adalah di komitmen pimpinan. Nah di kaitan dalam model evaluasi kita juga masih belum bagus, kita akui itu PR yang harus diselesaikan oleh kita berkaitan dengan baik itu service delivery maupun manufakturnya. Nah alhamdulillah untuk menjaga itu kita mempunyai aplikasi kaitan standar pelayanan publik Kota Bandung. Teman-teman PES kan bisa melihat kondisinya, masuk ke situsnya di subdomain dari yang dikasih oleh teman-teman Disinkom itu standar pelayanan Bandung .bandung.go.id. Kalau mau masuk di Google bisa dicoba, masuk ke badan BPPT lah biasanya yang ini. Ketika masuk ini ada pilihan pelayanan ya, ada pelayanan utama, pelayanan manufacturing. Pelayanan utama itu kaitan bisa pilih mau milih pelayanan apa gitu. Ini informasi aja buat masyarakat untuk tahu apa sih yang dikerjakan oleh BPT.
Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dari bagian organisasi, eh, hal-hal yang kaitan tugas utama yang harus kita selesaikan, tetap menjaga bahwa pelaksanaan good governance ini harus dijaga, sehingga kita juga harus menyusun standar-standar yang menjaga agar good governance ini bisa terlaksana. Yang kedua, kita selalu menata dan memelihara agar pelayanan publik ini khusus kepada masyarakat juga kita jaga, dan juga melakukan updating kaitan pelaksanaan standar operasi dan prosedur untuk setiap SKPD, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin dipuaskan, dan kita pun memiliki kinerja yang lebih terukur, terciptanya budaya kerja sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat, khususnya di pemerintah di Kota Bandung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.